Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang pengkondisian pada pemrograman bahasa DAT. Nah, bagaimana pengkondisian di dalam bahasa pemrograman DAT? Kita lihat saja. Nah, di sini saya seperti biasa menggunakan IntelliJ IDEA Community dan saya akan membuat sebuah project baru. Kita tunggu ya. Jadi di sini ada loading project template. Saya menggunakan dat versi 2.12.0. Jadi ini versi yang terbaru saat ini ya. Oke, kita tunggu. Nah, nanti tampil seperti ini ya. Saya akan pilih console application command line application sample. Di sini lokasi .sdk saya di c program file .sdk. Lalu saya pilih next ya. Nah, di sini lokasinya saya akan tentukan. Saya letakkan di C file datnya nanti hasilnya. Oke, condition di sini. Nah, project name-nya saya namakan condition saja sesuai dengan tujuan kita di video ini ya. Kita klik tombol finish. Oke, kita tunggu. Nah, nanti kalau kita lihat nanti ada pubspec titik ya YAML ya, YAM ya. Ini kita tutup saja ya. Oke, kita ke condition. Nanti di sini ada condition titik dat. Oke. Nah, di sini untuk di bin ya, di sini ada bin condition titik dat ya. Nah, di sini nanti ada project main point main ya, prosedur utama di mana nanti prosedur inilah yang akan dijalankan pertama kali ketika kita mengcompile atau menjalankan aplikasi dengan menggunakan bahasa DAT ya. Oke, ini kita buang saja importnya. Lalu print hello ini kita buang saja juga. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, disinilah saya akan menjelaskan tentang pengkondisian atau kondisi di bahasa pemrograman DAT. Seperti apa sih kondisi pengkondisian di bahasa pemrograman DAT tersebut? Ya, biasanya kalau kita lihat di bahasa pemrograman lain seperti misalnya Java, lalu PHP dan bahasa pemrograman lain, itu ya menggunakan if ya. Ya, begitu juga dengan that sama saja ya. That juga menggunakan if. Dan kalau kita lihat ya penulisannya ya hampir sama kayak seperti Java ya, seperti PHP seperti itu ya. Jadi hampir tidak ada bedanya ya. Oke, kita coba lihat saja. Misalnya seperti ini. Saya akan membuat dua buah variabel misalnya a 10 ya. Lalu B misalnya 20 seperti ini ya. Nah, biasanya kan if itu kita gunakan untuk membandingkan ya. Membandingkan, perbandingan itu nanti ada banyak ya. Ada yang nanti dia nanti bisa bisa sama dengan ya. Nanti dia bisa lebih kecil atau lebih besar seperti itu ya, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan dia seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita coba ya, saya akan membandingkan dua buah bilangan di mana A itu 10 dan B itu 20. Jadi if nanti kita bisa gunakan itu ya. Jadi if misalnya apakah A lebih kecil dibandingkan dengan B. Nah, seperti ini ya. Kalau seandainya lebih kecil nanti kita akan cetak ini ya. Print ya A lebih kecil dengan B seperti ini ya. Nah, nanti untuk menjalankannya kita klik di run, lalu kita pilih run ya seperti ini. Kita coba tunggu, kita pilih yang condition dat ini ya. Nah, nanti seperti ini ya. Nanti
10 lebih kecil 20. Ya, oke. Nah, jadi kita bisa gunakan if A lebih besar B misalnya. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan seperti itu ya, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama dengan atau tidak sama dengan, seperti itu ya. Jadi kita coba tuliskan semua ya. Nah, seperti ini. Friend. Nanti kalau ini memenuhi dia akan dicetaknya nih ya. A lebih besar B ya. Oke. Kita coba lagi, kita tuliskan semua if ya A lebih kecil sama dengan B ya, seperti ini. Friend A lebih kecil sama dengan B ya. Oke. Ya, if A lebih besar sama dengan B ya, friend A lebih besar sama dengan B ya. If ya A sama dengan B, seperti ini. Kita cetak ya, sama kita cetak juga. Nanti A sama dengan B ya. Lalu if ya A tidak sama dengan B ya, print A tidak sama dengan B. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau kita coba lihat ya, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita coba jalankan ya. Nah, di sini di mana nilai A itu 10, nilai B itu 20. Jadi dia akan mengerjakan yang pertama ini ya. Karena memenuhi kondisi yang di sini, jadi akan dicetak ini A lebih kecil sama A lebih kecil 20. Lalu juga dia akan mengerjakan yang ini diabaikan karena tidak memenuhi kondisi. Nah, ini nanti dikerjakan ya, karena memenuhi kondisi. Jadi A lebih kecil sama dengan B, jadi dia akan mencetak ini ya. Oke, dan juga dia akan mengabaikan ini karena tidak memenuhi kondisi ini ya. Lalu pengkondisian ini juga tidak memenuhi kondisi, diabaikan. Nah, maka dia akan mencetak yang ini karena memenuhi kondisi, karena A sama B tidak sama ya. Nah, seperti inilah if ya. Lalu kalau kita lihat bentuk if itu ada juga yang ada if else-nya ya. If else-nya. Jadi kita coba kita matikan saja yang if yang ini. Ya, jadi kita bisa tulis yang menggunakan if else ya. Jadi if seperti ini ya. Bagaimana caranya? Ini kita tuliskan dalam bentuk if else ya. If seperti ini, A lebih kecil B ya. Maka kalau dia memenuhi kondisi, dia akan mengerjakan yang ini. Ya, A lebih kecil B ya. Oke, kalau tidak memenuhi kondisi ya, else. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa kita buatkan di sini nanti kalau dia tidak lebih kecil ya, mungkin dia sama dengan ya, if ya A sama dengan B ya. Kalau dia sama dengan, nanti akan mengerjakan yang ini ya, A sama dengan B. Oke, kita bisa tambahkan else lagi ya. Ini namanya if besarang ya, if di dalam if ya. Nah, kalau seandainya dia lebih kecil, tidak lebih kecil, mungkin dia ada dua kemungkinan ya, dia sama dengan atau dia lebih besar ya, seperti itu ya. Jadi di sini berarti kemungkinannya kalau dia tidak lebih kecil, jadi dia sama dengan atau lebih besar ya. Jadi di sini nanti kemungkinannya A lebih besar dari nilai
B. Seperti ini. Kita coba jalankan ya. Nah, dia akan mengerjakan yang ini ya. Dia akan mengerjakan ini karena dia lebih kecil ya, karena A tadi kan 10, B 20. Kita coba ganti ya. Kalau seandainya A yang lebih besar, nah maka dia akan mengerjakan yang else-nya. Karena di sini dia tidak memenuhi kondisi, ya maka dia akan mengerjakan yang else-nya. Yang else-nya ada dua kondisi lagi nih, sama dengan atau lebih besar, ya sama dengan atau selain itu ya. Jadi dia tidak sama dengan, berarti dia memutuskan mengerjakan yang else-nya, berarti A lebih besar dari B. Itu betul ya, seperti itu. Jadi ini namanya if bersarang. Kita bisa menggunakan pengkondisian seperti ini ya. Atau juga kita bisa menggunakan pengkondisian if else if ya. Jadi kita coba ya, ini saya matikan. Nah, jadi kita coba lihat, bisa kita pakai seperti ini, if ya A lebih kecil B ya, maka dia akan menjalankannya ini ya. A lebih kecil dengan A lebih kecil B ya. Kalau seandainya dia tidak lebih kecil, berarti kan ada dua kemungkinan, dia sama dengan atau lebih besar ya. Jadi else if, nah bisa kita buat seperti ini ya. Kita kondisikan lagi, berarti A lebih besar B ya, seperti ini. Jadi kita cetak print ya, A lebih besar dari B. Nah, kalau seandainya dia juga tidak memenuhi kondisi, berarti kan dia sama dengan, dia berarti ada kemungkinan lagi ya. Nah, itu kita cukup else saja karena tidak ada kemungkinan lagi selain dia sama dengan kan. Seperti itu. Kalau seandainya ada kemungkinan lagi, kita bisa buatkan else if lagi di sini. Nah, seperti ini. Kondisinya apa? Tapi dalam kasus ini, kalau dia tidak lebih kecil berarti lebih besar. Di sini ada ya. Kalau dia tidak lebih besar berarti kan sama dengan. Jadi cuma satu kemungkinannya. Jadi ini cukup kita else-kan aja. Seperti ini. Jadi ini frame A sama dengan B, seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, 30 lebih besar dari 20, berarti dia masuk di sini nih. Ya. Else if ini, karena ini tidak memenuhi kondisi, dia akan mencoba else if yang kedua. Kalau kita coba ganti, misalnya di sini tadi 10. Nah, dia akan masuk di if ini ya, A lebih kecil dari B ya. Oke ya. Dan kita coba ganti, kalau seandainya kita samakan nilainya ya, seperti ini. Nah, dia akan mencoba, di sini tidak memenuhi kondisi, maka dia akan mencoba else if yang kedua, dan tidak memenuhi kondisi juga, ya berarti else-nya selain itu ya, dia akan mengerjakan yang ini ya. Nah, beginilah bentuk pengkondisian di DAT ya. Dan juga DAT bisa menggunakan pengkondisian seperti ini nih. Kalau kita coba lihat ya. Kita coba lihat yang ditulis dalam satu baris ya. Jadi bisa kita buat misalnya A lebih kecil B, maka dia akan menjalani setelah tanda tanya ini kalau seandainya dia memenuhi kondisi ya. Jadi ini adalah A lebih kecil B ya. Nah, else-nya ya ini nantinya seperti ini. Ya, jadi friend A lebih besar dari B, atau ya nanti A sama dengan B. Kemungkinan itu ada dua ini kan ya, ada dua kemungkinan ini. Nah, jadi kalau kita coba jalankan ya, jadi di sini kalau kita lihat A-nya 20, B-nya 20. Sedangkan pengkondisian yang pertama ini kan ditanya apakah A lebih kecil dari B. Tidak ya, jadi makanya dia tidak mengerjakan statement setelah tanda tanya. Dia akan mengerjakan statement yang ini nih. Ya, berarti nanti 20 lebih besar 20 atau 20 sama dengan 20, seperti itu ya. Nah, bagaimana seandainya kita ingin membuat pengkondisian lagi setelah
titik 2 ini bisa nggak ya kita coba buat seperti ini nih. Kita buatkan lagi ya. Jadi kita buatkan seperti ini, kita tanyakan lagi, berarti A lebih besar dari B ya. Kalau dia bukan lebih kecil, kita tanda tanya lagi ya, seperti ini ya. Print oke, A lebih besar dari B. Kalau tidak, nanti tanda titik 2 lagi, berarti print ya, nilai A itu sama dengan nilai B ya, seperti ini ya. Oke. Jadi di sini kondisi pertama dia akan menjalankan yang ini kalau seandainya sukses. Kalau seandainya tidak sukses, dia akan menjalankan setelah titik 2 ini, berarti yang bagian ini semua ya. Nah, di bagian titik 2 ini ada pengkondisian lagi ya. Di sini kalau dia tidak lebih kecil berarti dia lebih besar ya. Maka kalau dia memenuhi kondisi, dia akan menjalankan yang ini ya. Kalau tidak, nanti dia akan menjalankan yang ini kalau tidak memenuhi kondisi ya. Kita coba apakah bisa. Oke, bisa ya. Jadi kalau kita lihat 20 berarti dia akan menjalankan yang ini nih ya. Oke, jadi kalau kita buat ini misalnya A-nya itu adalah 10. Oke, dia berarti menjalankan yang ini ya. Kalau kita buat A-nya misalnya 30. Oke, dia akan menjalankan yang ini ya. Oke. Nah, kita juga bisa membuatkan pengkondisian itu dalam satu baris seperti ini ya, di mana setelah tanda tanya itu kalau statement benar dan else-nya itu setelah titik 2. Jadi dia itu sama saja kayak if ya. Nanti ini kondisinya ya, seperti ini. Nah, nanti kalau seandainya dia benar, yang ini dikerjakan ya. Kalau kita terjemahkan dalam bentuk if ya. Nih ya. Nah, tetapi kalau dia salah nanti else ya. Nah, else itu yang ini setelah titik 2 ini ya. Semuanya ini adalah else. Nah, hanya saja di else ini ada if-nya lagi. Nah, seperti ini ya. If ya, A lebih besar B ya. Nanti kalau dia benar akan menjalankan yang ini ya. Kalau dia salah akan menjalankan setelah titik 2 di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bentuk if ya seperti ini. Sama saja ya. Hanya saja ini bisa kita tuliskan dalam satu baris seperti ini ya, dengan menggunakan konsep tanda tanya dan titik 2 ya, sebagai penggantinya ya. Atau bisa kita gunakan seperti ini ya. Nah, inilah pengkondisi yang bisa kita gunakan di dalam bahasa pemrograman DAT ya. Jadi silakan nanti pilih gunakan yang mana ya. Sesuai dengan kebutuhannya ya. Bisa saja nanti kita bisa menggunakan seperti ini, if seperti ini, atau kita bisa menggunakan if else lalu di dalamnya ada precondition lagi, atau kita bisa gunakan if else if lalu else ya, sesuai dengan kebutuhan, atau bisa kita gunakan dalam satu baris seperti ini ya. Dan silakan pilih nanti sesuai dengan kondisinya ya atau kebutuhannya. Ya, beginilah penjelasan saya tentang pengkondisian di bahasa pemrograman DAT. Jadi kalau saya simpulkan sepertinya tidak jauh beda ya dengan bahasa pemrograman Java dan bahasa pemrograman PHP bagi yang biasa menggunakan PHP dan Java ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.